Apaan sih izin-izin? Ini rumah siapa emang? Dari dulu aku bebas keluar masuk sini. Gak pernah ada yang permasalahkan. Udahlah Retno, Mbak juga nggak maksud apa-apa. Kamu juga jangan terlalu sensitif gitu dong. Mas, ini bukan pertama kalinya Mbak Marni kayak gini. Aku minta dihargai aja sebagai ipar di sini. Iya udah kalau kamu segitunya. Aku gak akan pakai lagi deh barang kamu. Pelit banget sih jadi orang. Baru juga jadi ipar dan numpang tinggal sama mertua. Udah banyak aturan. Apalagi kalau udah punya rumah sendiri. Pasti sombong dan perhitungan. Sejak nikah sama Adi, Retno ikut tinggal di rumah ibu mertuanya. Satu atap sama kakak iparnya, Marni. Beda banget sama Retno yang di rumah aja. Marni adalah wanita karir, sibuk, mandiri, tapi juga ngerasa paling punya kuasa di rumah. Pagi hari di dapur, Retno lagi masak bareng ibu mertuanya. Suasananya kelihatan hangat, tapi itu cuma di permukaan. Soalnya ada satu orang di rumah ini yang suka ngatur dan nyinyir. Wah, baunya udah enak itu Retno. Iya Bu, semoga Mas Adi doyan ya Bu. Masa apa sih pagi-pagi? Ribet amat kelihatannya. Ini Mbak, sayur sama ayam kecap. Oh, ayam kecap. Warnanya agak pucet ya. Bumbunya kurang meresap tuh kayaknya. Marni, ini masakannya udah enak kok. Iya sih enak, tapi standar ibu-ibu rumahan lah, segitu-gitu aja. Kalau buat Adi tuh sebenarnya sukanya yang lebih medok bumbunya. Dulu aku yang masakin, dia sampai nambah-nambah terus loh. Oh gitu ya Mbak. Nanti aku coba lagi. Iyalah, pelan-pelan aja. Namanya juga belum biasa ngurus dapur tiap hari. Iya, kamu kan di rumah aja nggak kerja. Harusnya bisa lebih niat sih ngurus beginian. Enak ya jadi kamu. Iya Mbak, aku usahain. Aku juga lagi belajar. Belajar sih boleh, tapi ya jangan kelamaan juga. Masak-masak aja masih song. Udah Marni, tiap orang kan beda-beda. Nanti juga lama-lama Retno bisa. Lah, aku cuma ngasih tahu Bu, biar rumah ini makin keurus. Soalnya sekarang kan ada yang full di rumah aja nggak kerja. Kadang ya Bu, orang kalau kebanyakan di rumah tuh malah jadi santai banget dan pemalas. Lihat aja tuh, cuci piring aja nggak bersih, masih ada sisa minyak. Nanti biar Marni cuci lagi piringnya, itu aja nggak becus. Di dapur itu nggak ada bentakan, nggak ada marah besar. Tapi kata-kata Marni cukup buat bikin suasana jadi dingin. Dan Retno ngerasa direndahkan. Di rumah yang harusnya jadi tempat paling aman buat dia. Tanpa sadar, Marni selalu nanam kesan buruk tentang Retno. Tepat di depan ibunya sendiri. Malam hari, Retno dan Adi lagi di kamar. Harusnya jadi waktu istirahat, tempat paling nyaman buat Retno. Tapi di rumah ini, bahkan kamar sendiri pun rasanya nggak benar-benar punya dia. Tanpa izin, tanpa rasa bersalah, Marni udah terbiasa keluar masuk, bahkan pakai barang Retno sesuka hati. Loh, skincare aku mana ya? Tadi aku taruh di sini. Mas, kamu lihat skincare aku nggak? Yang botol putih itu loh. Enggak. Coba tanya Mbak Marni deh. Tadi dia masuk sini kan? Mas, kok Mbak Marni masuk kamar kita lagi sih? Ya biasa kali. Paling cuma ambil sesuatu doang. Ya tapi ini kamar kita loh, bukan ruang tamu. Masa main masuk-masuk aja tanpa izin? Kita jadi nggak punya privasi, tahu nggak? Ya elah Retno. Itu kan mbak aku sendiri. Salahnya di mana? Lagi pada ngapain kalian? Kok ribut-ribut? Itu skincare aku kan Mbak? Oh, ini. Iya, tadi aku pakai dikit.
Ya aku coba-coba lah, pengen tahu cocok apa enggak. Kalau bagus kan aku mau beli juga. Ini kok udah kepake banyak gini, Mbak. Mbak, lain kali kalau mau pakai bilang dulu ya. Emang kenapa sih pelit amat? Itu bukan soal pelit, Mbak. Itu privasi. Ya ampun, sama keluarga sendiri perhitungan. Pantes saja ya susah akrab. Aku cuma minta Mbak buat izin dulu sama aku. Itu aja. Apaan sih izin-izin? Ini rumah siapa emang? Dari dulu aku bebas keluar masuk sini. Nggak pernah ada yang permasalahkan. Udahlah Retno, Mbak juga nggak maksud apa-apa. Kamu juga jangan terlalu sensitif gitu dong. Mas, ini bukan pertama kalinya Mbak Marni kayak gini. Aku minta dihargai aja sebagai ipar di sini. Iya udah kalau kamu segitunya. Aku nggak akan pakai lagi deh barang kamu. Pelit banget sih jadi orang. Baru juga jadi ipar dan numpang tinggal sama mertua. Udah banyak aturan. Apalagi kalau udah punya rumah sendiri. Pasti sombong dan perhitungan. Mas, di kamar kita aja aku nggak punya ruang ya. Ya, jangan dibesar-besarin gitu dong Retno. Aku kan juga bingung kalau masalah sepele aja diributin. Di situ, Retno mulai sadar. Masalahnya bukan cuma soal barang yang dipakai tanpa izin, tapi soal batas yang gak pernah dianggap ada. Dan yang lebih sakit, suaminya sendiri malah memilih buat gak peduli dan membela istrinya. Di luar rumah, cerita bisa berubah bentuk. Yang tadinya cuma omongan di dalam, pelan-pelan keluar jadi bahan gosip. Dan Marni dengan santainya mulai nyebarin cerita versinya sendiri tentang Retno ke tetangga. Marni, itu adik ipar kamu si Retno ya? Kok kalian jarang kelihatan bareng, nggak akrab ya? Ya gimana ya. Namanya juga orang baru ya. Dia juga susah beradaptasi sama orang. Kenapa emangnya? Kayaknya pendiam ya dia. Pendiam sih iya. Tapi ya gitu. Bangunnya aja suka siang. Jam segini masih molor aja. Serius? Padahal udah nikah ya? Iya, kadang aku sama ibu udah beres-beres dari pagi. Dia baru keluar kamar, santai banget. Terus kerjaan rumah gimana? Ya mau gimana, aku sama ibu lagi yang ngerjain. Padahal kan dia di rumah aja, gak kerja. Belum lagi belanjanya itu loh, banyak banget. Dia orangnya suka foya-foya, kayak gak mikirin suaminya yang kerja banting tulang. Serius? Pakai uang suaminya? Enak banget dong hidupnya. Iyalah, dia gak kerja juga. Ya mungkin targetnya emang gitu, jadi cewek matre. Kadang aku juga lihat, dia suka main Facebook terus. Sibuk balas chat. Emang dia chatan sama siapa? Gak tahu sih, tapi sering banget. Pas Adi lagi kerja pula. Wah, jangan-jangan dia chat sama orang India. Kan kalau di Facebook sering dapat pesan dari cowok India. Aku aja sampai cekcok sama suami gara-gara pesan Facebook. Aku gak bilang apa-apa ya. Cuma ya tingkah si Retno bikin curiga. Kemarin aja dia ngomel pas aku pinjem HP-nya. Katanya itu privasi. Kayak ada rahasia besar yang disembunyiin. Terus mereka udah lama nikah kan? Kok belum ada kabar ya? Iya, itu juga. Udah nikah lumayan lama tapi ya belum hamil-hamil juga. Jangan-jangan si Retno mandul. Ya, aku cuma bisa doain aja yang terbaik buat Adi. Pagi ibu-ibu, lagi ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget. Iya, pagi. Aku duluan ya, takut dicariin suami. Iya, aku juga. Suami gak bisa jauh-jauh dari aku. Soalnya dia bucin banget. Kadang yang paling menyakitkan bukan apa yang dikatakan di depan kita,
Tapi yang dibicarakan di belakang. Dan tanpa Retno sadar, pelan-pelan namanya mulai berubah di mata orang lain. Bukan lagi sebagai istri Adi, tapi jadi bahan cerita yang gak pernah dia lakukan. Setelah gosip mulai nyebar keluar rumah, suasana di dalam pun makin gak nyaman. Marni makin berani nyindir terang-terangan. Dan kali ini, Retno gak mau lagi pura-pura gak dengar. Masalahnya, di tengah-tengah itu semua, Adi ada di sana. Tapi seperti biasa, dia cuma jadi penonton. Adi, Mbak tuh heran ya sama orang zaman sekarang. Heran. Kenapa lagi sih, Mbak? Itu loh si Bayu anaknya Bu Sri, tetangga kita. Baru aja nikah, langsung lupa sama ibunya. Padahal dulu lengket banget sama Bu Sri. Sekarang malah nurutnya sama istri terus. Udahlah, biarin aja, Mbak. Kita kan nggak tahu persis masalah sebenarnya gimana. Nah ini kenyataan, Adi. Yang rawat dari kecil sopo? Ibunya kan. Giliran udah gede, ketemu istri, langsung berubah total. Menurut Mbak sih ya, itu namanya nggak tahu terima kasih. Kayak istrinya tuh ngerebut anak orang. Mbak, kalau udah nikah ya prioritas suami itu memang istrinya. Dan kalau dari awal kondisi keluarganya belum beres, seharusnya jangan nikahin anak orang dong. Karena itu sama aja kayak nyiksa anak gadis orang. Maksud kamu ngomong gitu apa, Retno? Aku cuma jawab omongan Mbak aja. Kan Mbak lagi cerita. Atau Mbak sebenarnya lagi nyindir aku? Mbak, kalau ada unek-unek, ngomong aja langsung. Nggak perlu nyindir dengan bawa-bawa nama tetangga. Loh, kok ngerasa? Kamu tuh pendatang di rumah ini. Jangan sok ngatur-ngatur. Apalagi bikin hubungan keluarga jadi renggang. Hati-hati ya. Itu bisa jadi dosa besar loh. Saya menikah sama Mas Adi, bukan sama seluruh isi rumah ini. Dan urusan rumah tangga itu beda sama teori loh, Mbak. Kalau belum pernah jalanin pernikahan, gak usah terlalu jauh ikut campur. Apalagi ngurusin rumah tangga orang. Padahal punya sendiri aja belum. Udahlah, Retno. Nggak usah dibesar-besarin. Kamu berani kurang ajar ya sekarang. Baru juga numpang di rumah ini. Udah berani ngelawan. Mas, kamu dengar semuanya kan? Ini bukan dibesar-besarin. Aku capek disindir terus, Mas. Udah. Dua-duanya jangan ribut. Kamu juga jangan nyerang terus dong, Retno. Untuk pertama kalinya, Retno nggak diam. Dia mulai pasang batas dan bilang apa yang selama ini dia tahan. Tapi di rumah ini, ternyata bukan cuma keberanian yang dibutuhkan. Retno nggak cuma lagi berhadapan sama ipar, tapi juga dengan suami yang nggak pernah benar-benar berdiri di sampingnya. Setelah kalah adu mulut, Marni nggak tinggal diam. Dia nggak nyerang lagi di depan, tapi dari belakang. Pelan-pelan dia mulai muter cerita, bikin dirinya jadi korban. Dan Retno jadi orang yang paling bersalah di rumah ini. Mbak Marni, kenapa? Kok nangis gitu? Aku capek, Dik. Aku cuma pengen keluarga kita kompak dan baik-baik aja. Ini ada apa sih, Marni? Kok tiba-tiba kamu nangis gini? Aku tuh dari lama udah nahan buat gak cerita. Tapi kayaknya gak bisa lagi didiemin. Retno itu beda banget di belakang kalian. Maksudnya gimana, Mbak? Dia sering ngeluh, bilang capek tinggal di sini. Dia bilang lebih enak tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Dia juga sering ngajak Adi buat pindah karena katanya biar gak direpotin. Aku gak tahu dia ngomong langsung ke kamu atau enggak. Tapi dari sikapnya kelihatan banget, Dik. Ibu tuh dianggap beban. Emang ibu nyusahin ya? Padahal ibu udah berusaha gak nyusahin kalian. Enggak, Bu. Ibu gak salah. Aku cuma gak mau keluarga kita hancur gara-gara orang baru. Jadi selama ini Retno berpikiran begitu tentang ibu?
Bukan cuma itu, dia di rumah aja tapi nggak ada kontribusi. Cuma ngabisin uang kamu. Dia juga nggak suka sama aku dan ibu. Padahal kita udah nerima dia dengan baik. Tapi dia selalu merasa nggak betah di sini. Dari cara dia ngomong dan dari sikapnya, jelas banget dia pengen pisahin kamu dari keluarga. Tapi Retno selalu baik di depan ibu. Pantesan dia akhir-akhir ini aneh. Ibu jangan sedih. Nanti ya dicoba bicarakan dan tegur Retno. Dengan air mata, Marni berhasil melakukan satu hal yang paling berbahaya. Membuat kebohongan terasa seperti kebenaran. Dan tanpa Retno tahu, perlahan orang-orang di rumah itu mulai melihatnya. Bukan sebagai keluarga, tapi sebagai masalah. Malam itu, semuanya akhirnya meledak. Setelah dengar cerita dari Marni dan lihat ibunya sedih, Adi nggak tahan lagi. Tanpa tahu kebenarannya, dia langsung menghadap Retno dengan emosi yang udah penuh. Retno, kamu ada masalah apa sih sama ibu aku? Maksud kamu apa, Mas? Aku nggak ada masalah sama ibu. Tadi pagi kita masih masak bareng. Jangan pura-pura nggak tahu. Ibu aku sedih, Retno. Katanya kamu nggak betah di sini karena ngerasa ibu nyusahin. Pantes kamu selalu ngajak buat pindah ke kontrakan. Aku nggak pernah ngomong gitu, Mas. Emang kamu dengar dari siapa? Mbak Marni yang cerita. Gak mungkin mbak aku ngarang gitu aja. Aku nggak pernah punya masalah sama ibu kamu, Mas. Aku malah nyaman dan suka sama ibu. Terus kenapa mbak aku sampai nangis ngadu ke aku? Karena masalahnya bukan di ibu, tapi di Mbak Marni. Kamu kan lihat sendiri gimana sikap dia selama ini ke aku. Dia nggak pernah suka sama aku. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata dia. Kamu jangan nyalain mbak aku terus dong. Kamu harusnya lebih ngerti dan ngalah. Aku tiap hari disindir, Mas. Banyak kata-kata Mbak Marni yang bikin aku sakit hati. Dia juga gibahin yang nggak bener tentang aku ke tetangga. Aku berusaha diem. Aku tahan. Karena aku tahu itu kakak kamu. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku gak pernah minta kamu milih antara aku atau keluargamu. Tapi kamu juga gak pernah pilih aku. Aku tuh cuma gak mau ribut, Retno. Posisi aku juga serba salah. Aku cuma minta kamu tegas. Sekali aja. Tapi kamu selalu diem. Dan aku istri kamu, Mas. Kita ngontrak aja, Mas. Lebih baik bayar tiap bulan daripada tiap hari kayak gini. Gak bisa. Aku gak bisa ninggalin ibu aku. Mbak aku kerja. Aku juga harus bantu jagain ibu. Aku gak pernah minta kamu ninggalin. Aku mau kok kalau kita sering-sering ngunjungin ibu. Mungkin dengan kita tinggal pisah, hubungan aku dan Mbak Marni akan membaik. Tetep gak bisa, Retno. Aku gak tega ninggalin ibu. Ya udah, biar aku aja yang ngalah. Aku pulang dulu ke rumah orang tua aku. Aku capek, butuh ketenangan, Mas. Karena di sini aku nggak dapet itu. Retno, jangan gitu dong. Kita selesaikan ini dengan baik-baik. Retno nggak pergi karena marah, tapi karena lelah. Dan kadang yang paling menyakitkan bukan pertengkaran besar, tapi saat kita merasa sendirian, bahkan di dalam pernikahan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Adi mulai sadar ada sesuatu yang salah. Beberapa hari setelah Retno pulang ke rumah orang tuanya, rumah itu jadi terasa beda. Sepi, tapi juga dingin. Dan untuk pertama kalinya, Adi mulai mikir. Semua yang selama ini dia anggap biasa, ternyata nggak sesederhana itu. Adik, istri kamu itu niatnya gimana sih? Kok betah banget di rumah orang tuanya? Apa nggak mau balik lagi ke sini? Retno, lagi butuh ketenangan, Mbak. Besok aku jemput dia lagi. Tenang apaan? Jelas-jelas dia nggak mau ngurus ibu. Maunya hidup enak aja, nggak mau ribet. Makanya dia selalu ngajak kamu pindah kan? Biar bebas, nggak ada tanggung jawab. Cukup, Mbak. Aku lagi nggak pengen ngomongin ini terus.
Cukup gimana? Ini kenyataan. Kalau kamu nurutin kemauan dia, kamu yang rugi. Kontrak itu bayar tiap bulan, gak mikir panjang. Mbak yang keterlaluan. Dari awal Mbak terlalu ikut campur urusan rumah tangga aku. Ya jelas lah, aku ini kakak kamu. Dan aku ini suami Retno. Dia selama ini gak betah itu bukan karena dia manja, tapi karena sikap Mbak. Kamu belain dia sekarang. Kalau ada apa-apa, Mbak gak mau ngurus kamu lagi. Aku harusnya dari dulu belain dia. Mbak gak pernah ngerasain gimana jadi istri. Jadi tolong, jangan suka ikut campur rumah tangga orang. Mending Mbak nikah dulu, baru komentar. Udah, Ibu dengar semuanya. Ibu gak pernah diajarin buat memecah rumah tangga orang, Marni. Ibu gak pernah ngerasa disusahkan sama Retno. Yang Ibu butuhin itu kalian rukun, bukan ribut terus. Bu, aku tetap anak ibu, tapi aku juga suami. Dan aku gagal selama ini jadi suami yang baik buat Retno. Aku izin jemput Retno dan pindah dari rumah ini ya, Bu. Tapi kami akan sering ngunjungin ibu kok. Lakukan yang terbaik menurut kamu, Adi. Ibu gak mau kalian pisah karena Ibu ataupun Marni. Retno, maafin Mas yo. Masalah selama ini membiarkan kamu disakiti Mbak Marni. Padahal kamu butuh aku. Kita pindah yo. Mas sudah cari kontrakan. Kita mulai semuanya dari awal lagi. Terus, ibu kamu gimana, Mas? Kita bisa kunjungin ibu kapanpun. Mas bisa tetap jadi anak yang baik. Tapi kita juga harus jaga rumah tangga sendiri. Maaf ya, aku telat jadi suami yang tegas dan bisa kamu andalkan. Yang penting, sekarang kamu belajar, Mas. Aku bisa lalui ujian apapun selama kamu, suamiku, selalu berpihak sama aku. Gak semua akhir itu sempurna. Tapi kadang cukup dengan ketenangan. Itu udah lebih dari cukup. Retno dan Adi mungkin memulai lagi dari tempat yang sederhana. Tapi kali ini, mereka belajar saling mendengar, saling menjaga, dan saling mengandalkan.